صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم Warisan babe. Hah? Warisan babe. Doa apa itu? Balik dari itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Amin. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan. Alhamdulillah mereka bersama kita. Hadirin jamaah subuh, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang,
dan sudah barang tentu contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, tadi sudah diutarakan oleh Bapak Khotib, kita ini harus termasuk orang yang bersyukur, bisa ibadah dengan sempurna, tidak ada gangguan apa-apa. Ada saudara-saudara kita yang kena musibah di beberapa daerah. Ya, musibah itu datang bukan karena tiba-tiba, ada penyebabnya. Kalau Al-Quran menyatakan, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi munculnya bencana yang berada di daratan ataupun lautan itu karena ulah manusia. Ya, kalau manusianya itu tidak berbuat ulah, tentu tidak menjadi bencana. Ya, kayak Allah nyatakan air diturunkan itu membawa berkah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahraja bihi minats tsamarati rizqal lakum. Jadi turunkannya air, maka nanti tumbuhlah tumbuhan, dan tumbuhan itu memberikan buah untuk kita semua. Itu hakikatnya itu. Dan kalau kita perhatikan kemungkaran-kemungkaran yang besar itu ulahnya ya ulah yang besar dari para penguasa. Jadi kalau akibatnya besar dari sumber yang besar, kalau akibatnya yang kecil dari sumber yang kecil. Ya kayak umpamanya di Sumatera Utara ternyata ada kayu-kayu yang sudah dipotong-potong dan terbawa oleh arus. Itu kan artinya Allah tunjukkan, nih ulah orang ini, kira-kira seperti itu. Sehingga terjadilah longsor, terjadilah air bah, terjadilah, dan itulah bukti nyata bahwa adanya kerusakan di atas bumi dan lautan itu ulah manusia. Ya, kayak tambang dan sebagainya, itu juga kalau tidak diperhitungkan akan mengundang malapetaka. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Ya, tetap walaupun ulah-ulah orang yang nggak bertanggung jawab, kita prihatin ya Pak ya, kepada mereka yang kena musibah, yang sebenarnya tidak banyak mengambil dari bagian musibah, tapi kena musibah juga. Ya tadi disampaikan, kalau ada orang yang berbuat maksiat, itu pasti akan berimbas kepada orang yang tidak berbuat maksiat. Oleh karena itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu adalah suatu keharusan untuk saling nasihat menasehati sesamanya agar kita itu menjadi orang yang selamat. Namun kalau orang yang berbuat salah sudah dikuasai oleh nafsu, itu kadang-kadang melawan ya Pak ya, melawan. Jadi merasa benar, ya benar dikendalikan oleh nafsu. Itulah yang jadi masalah. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Jum'ah ayat yang pertama. Surah Jum'ah ini ada beberapa pendapat ulama, terjadi perbedaan tentang turunnya ayat surah. Ada yang menyatakan Makkiyah, kalau di sini disebut Madaniyah. Ya, jadi surah Jum'ah ini mengandung beberapa perintah, mengandung beberapa pesan. Ya, pesannya yang pertama, tetap kita itu disuruh untuk bertasbih. Karena apa? Karena apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ini apa-apa Pak ya? Apa-apa itu berarti selain manusia, benda-benda. Nah, ini kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi mengagungkan Allah. Dan ada bukti lagi, ini ada bukti ya Pak ya, bahwa Muhammad Rasulullah itu diutus dari kaumnya. Ini suatu keajaiban. Jadi di sana banyak orang yang berlumuran dengan dosa, tetapi
dari situ jugalah diutus yang tidak tanggung-tanggung, yang memberikan arahan agar sehingga mereka itu kepada jalan yang benar. Ya, ini suatu keluar biasaan. Jadi Allah tunjukkan bahwa ada seorang utusan Allah yang diambil bukan dari orang lain, tapi dari kelompoknya, dari orang Arab sendiri. Orang Arab perkumpulan orang jahiliyah, tetapi dari orang jahiliyah, dari situlah muncul Muhammad Rasulullah sebagai utusan. Diteruskan lagi, ada perumpamaan, Pak. Di sini perumpamaan itu ya gitulah. Kalau kita itu membaca ayat suci Al-Quran, itu jawabannya ada di situ. Baik itu jawaban secara pribadi, bahkan yang lebih besar lagi, itu ada jawaban di situ. Nah, di sini ada perumpamaan, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi ada suatu perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat. Ini perumpamaannya adalah zaman dahulu. Tapi Al-Qur'an itu tidak hanya untuk zaman dahulu. Al-Quran itu baqa. Al-Quran itu tetap selama-lamanya. Jadi kalau ada perumpamaan itu bisa diartikan nanti juga akan ada, kira-kira seperti itu. Jadi ada orang-orang yang membawa Taurat kemudian tidak membawanya, itu laksana himar. Himar itu disuruh narik gerobak. Terus gerobaknya itu ditaruhin kitab-kitab. Kemudian ditanya, dia tidak tahu apa-apa. Nah ini, jadi ada perumpamaan orang-orang alim. Orang alim, orang yang mengetahui agama, orang yang paham agama, tetapi tidak melaksanakan ajaran agamanya. Nanti kalau ngurus organisasi, ya ketahuan belangnya. Karena bukan karena Allah, akan ketahuan belangnya. Nanti diiming-imingi, nih mengelola tambang gitu ya. Orang ahli-ahli agama terus ngelola tambang, jadinya jadi calo. Yang namanya calo, upahnya sedikit, iya kan? Rebutan. Nah ini. Ya kalau umpamanya organisasinya di situ ada yang ahli tambang ada, ahli ekologi ada, ahli astronomi ada. Nah, boleh. Nah, inilah perumpamaan yang seperti ini. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Ya. Seperti itulah keadaan yang ada. Jadi ya memang pernyataan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi fantadiris sa'ah. Kalau kita memberikan tempat kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu ajalah kehancurannya. Yang ada itu adalah keributan, itu yang ada. Nah, ditegaskan lagi di sini dijelaskan, yaitu ada pilihan. Ada pilihan, ada sholat Jumat, ada perdagangan. Nah, makanya diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan dikasihkan lagi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, jadi Jumat itu lambang ibadah. Nah, sesudah Jumat kita boleh fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau sudah waktu Jumat, sholat Jumatan. Jangan kita itu sudah waktu sholat Jumat malah pergi, malah berdagang. Memang nanti ada kisahnya, Pak.
Ada kisah, jadi Nabi Muhammad itu berkhutbah. Terus ketika berkhutbah, sholat Jumat, ya karena ada kafilah datang, kafilah rombongan dagang datang. Kemudian sahabat itu pada meninggalkan sholat Jumat. Nah ketika meninggalkan sholat Jumat, disitulah yang asalnya banyak menjadi 12 orang. Nah ini yang nantinya terjadi perbedaan pendapat ulama. Sholat Jumat kalau jumlahnya kurang 40 sah atau tidak. Nah ini ada beberapa pendapat ulama. Nanti ada yang menyatakan kalau kurang dari 12 ya waktunya Jumat ya sah aja. Nggak harus menjadi 40. Nanti kalau ada yang menyatakan kalau jumlahnya harus 40. Nah kalau cuma 12 sholat duhur. Jumat iya, sholat duhur. Tapi kalau di dalam contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetap Rasulullah itu sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat. Jadi ya mohon maaf ya kalau saya kebetulan pamannya bepergian kemana-mana terus rombongan pas harinya hari Jumat. Nah di situ hanya rombongan kita itu ya tetap sholat Jumat. Ada yang khutbah, ada yang adzan seperti itu. Jadi tidak ada batasan itu nggak ada. Jadi di sini hanya larangan ya. Kalau waktunya sholat Jumat ya Jumat lah. Jangan kita itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya khawatir ya. Ada kan yang diancam dulu zaman di Bani Israel itu hari Sabtu ya. Kalau Bani Israel hari Sabtu. Kalau dulu itu ya tidak seperti sekarang cari ekonominya. Kalau dulu cari ekonomi itu cari ikan di lautan, ikan di sungai, ikan di genangan-genangan air. Nah, dilala hari Jumat itu ikan banyak. Karena ikan banyak, orang pada mancing terus-terusan. Khawatir menjadi apa? Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang jelek. Jadi monyet aja jelek, apalagi dibilang monyet yang jelek ya Pak ya. Artinya sudah jadi manusia, tetapi tidak ngerti ibadah. Sudah sebagai manusia, tugasnya sudah dinyatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi rakus. Nah ini ya, jadi kalau di perkumpulan sering saya sampaikan, dari manapun asal usulnya Pak, kalau orang itu baik maka akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kalau orang itu buruk dari asalnya manapun dia akan dikumpulkan dengan orang-orang buruk. Ini contoh yang dari zaman dahulu sampai sekarang yang dari Al-Quran itu tidak akan putus. Ya, Nabi Sulaiman jadi raja. Siapa penasehatnya? Di sana ada Asif yang ahli ibadah. Ya Ifrit juga iya. Ya karena Nabi Sulaiman itu raja di raja. Jadi raja segala makhluk yang ada. Makhluk halus pun dijadikan hamba dia untuk bekerja. Nah Asif ini yang lebih dekat dengan Allah. Dia itu yang berikan nasihat kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana ketika dia itu menghadapi Bilqis? Nah disitulah Ifrit bilang, Sulaiman, kamu saya bangunkan bangunan yang seperti yang ada di Ratu Bilqis sebelum kamu melangkahkan kakinya ke sana. Asif bilang apa? Saya lebih dari itu. Sekejap mata. Ya karena dia itu adalah orang yang soleh. Nanti ada lagi. Kalau Fir'aun itu Haman. Ya, Fir'aun itu Haman. Haman itu apa? Yang membantu keinginan-keinginan dari raja. Ketika raja ingin membuktikan bahwa Allah itu sudah dibunuh, maka dia pun minta kepada Haman, tolong buatkan gedung yang tinggi, yang terbuat dari tanah liat. Tidak tanggung-tanggung Pak, pekerjanya itu sampai 50.000 orang. Ya, 50.000 orang untuk membuat menara untuk sampai ke atas. Nanti Fir'aun itu naik ke atas terus pakai panah, panahnya sudah dilumurin darah, terus nanti bilang, tuh Musa, Tuhanmu sudah mati, bilangnya seperti itu. Nah itu Haman.
Ya, jadi ya itulah setiap orang-orang hebat itu ada pendampingnya. Pendampingnya itu biasanya ya sejalan dengan orang yang didampingi. Kalau rajanya itu orang soleh, Nabi Sulaiman Asif. Kalau rajanya Fir'aun, Haman. Ya, jadi ya seperti itulah keadaan itu akan sepasang-sepasang terus gitu. Seperti dalam Al-Quran jelas, nanti orang masuk surga pun bergulung-gulung, ya kan? Orang-orang yang beriman dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir, itu seperti itu. Di dunia pun demikian. Orang yang suka ngaji dikumandangkan, yuk kita ngaji, datang ngaji. Emang perkumpulan orang ngaji. Kalau orang yang suka malam-malam datang ke hiburan malam, ya ada perkumpulannya. Nah itulah. Kalau orang yang suka catur, nggak mungkin orang yang suka catur main dengan orang suka main bola, nggak mungkin. Catur ditendang nanti. Nah ini, ya itulah keadaan itu seperti itu. Ya, jadi sejodoh gitu. Ya kalau rajanya tukang bohong, ya penasehatnya penjilat. Nah, nanti terbukti setelah lengser. Oh iya ternyata banyak bukti-bukti yang ngawur. Ya, ada bukti-bukti yang memang kebijakannya bukan untuk rakyat yang lebih banyak, untuk kelompoknya dan sebagainya. Ini kiasan, Mbak ya, kiasan dari Al-Quran seperti itu adanya. Ya, nasihat-nasihat itu akan sejalan dengan penguasanya. Ayo kita teruskan kaji kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. والله لا يهدي القوم الظالمين. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Yusabbihu bertasbih lillah kepada Allah. Ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Al-Maliku yaitu Raja, Al-Qudus yang suci, yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yaitu zat yang arif bijaksana. Ya, di sini menjelaskan bahwa segala apa-apa yang ada di langit dan bumi seisinya itu semuanya bertasbih mensucikan Allah. Ini mensucikan Allah itu artinya banyak ya Pak ya, artinya banyak dalam arti mengagungkan Allah. Ya walaupun sesungguhnya nanti ada beberapa penafsiran, andaikan umat manusia itu bertakwa kepada Allah semua, Allah tetap suci. Andaikan manusia itu ingkar semua, tetap Allah itu suci. Karena Allah zatnya zat pencipta, nggak berubah. Ya, manusia taat kepada Allah, Allah tetap zatnya pencipta. Ya sucilah dia itu karena sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai suatu yang mengadakan dan sebagainya. Manusia ingkar, tetap Allah itu suci. Ya kan kalau anggapan itu kan anggapan dirinya. Ya kan ada yang digambarkan. Ketika orang itu diberikan oleh Allah banyak rezeki, dibilangnya apa? Oh, Allah menyayangku. Allah mengangkat derajatku. Ketika Allah mengurangi, maka dia bilang ahanan. Allah menghinaku. Enggak demikian. Yang diberikan Allah rezeki yang melimpah, yang banyak, yang Allah berikan kekurangan, itu semuanya ujian. Ingat, itu semuanya ujian. Yang diberikan kedudukan, ujian. Jangan congkak kalau diberikan ujian. Dicabut kedudukannya, jangan sedih. Jangan sedih. Karena itu semuanya adalah ujian dari Allah. Jadi oleh karena itu kalau orang itu yang tetap istiqomah itu selalu memanjatkan puji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan segala sesuatunya. Itu tahapannya bukan tahapan kita ya. Kalau tahapan orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabun, itu selalu memuji Allah. Jadi kayak orang-orang yang doanya itu terkabulkan karena dia mengetahui asma al-mu'azzam, nama-nama yang untuk mengagungkan Allah. Kalau kita ini kan buta, jadi jejelin lupa lagi, jejelin lupa lagi. Jadi ya itulah karena lupa, jadi doanya itu tidak mustajabah. Ya kayak umpamanya Bal'am ya. Bal'am itu kan termasuk orang yang taat. Tapi karena tergiur dengan dunia, maka dia malah mendoakan Nabi Musa dengan kesesatan. Tapi sebenarnya sih awalnya dia masih jujur. Disuruh mendoakan apa itu Nabi Musa dalam kesesatan, tetapi dalam keadaan yang luar biasa. Nah ini ada istilah doa yang tersesat gitu ya. Itulah ada doanya Bal'am. Namun demikian dia terus digoda terus, akhirnya dia itu ngikutin urusan duniawi. Yaitulah kalau orang labelnya sudah label ngurus agama, ya sudahlah jujur ngurusin agama. Jangan orang itu pakai label agama terus ngurusin duniawi. Itu kebalik itu. Ya. Ya inilah yang kadang-kadang ada orang yang kelihatannya agamis banget gitu ya. Kelihatannya gitu ya. Suruh khutbah kalau nggak dibayar nggak datang. Suruh ngaji kalau nggak dibayar nggak mau ngaji gitu ya. Ya itulah. Jadi kelihatannya agamis, tetapi tidak mau melaksanakan sebagaimana mestinya. Nah inilah yang tidak dibenarkan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dan dialah Allah yang telah
mengutus kepada orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu artinya banyak Pak ya, nanti saya jelaskan. Rasulan kepada seorang utusan minhum dari mereka, yatslu yang membacakan alaihim atas mereka ayatihi yaitu ayat-ayatnya, wa yuzakkihim dan membersihkan, wa yuallimuhum dan mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu kitab, wal hikmah dan hikmah. Wa in kanu walaupun keberadaan mereka min qablu sebelumnya lafi dhalalim mubin dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah ini yang tadi disampaikan. Dialah Allah yang mengutus kepada mereka ya ba'asafil ummiyin, orang-orang yang tidak tahu. Ummi itu artinya banyak Pak. Ada yang menyatakan tidak bisa tulis baca. Ini yang pada umumnya. Ya. Jadi ummi itu artinya orang yang tidak tulis baca. Dan mohon maaf, kalau orang-orang ummi yang tidak bisa tulis baca itu biasanya jujur, Pak. Biasanya jujur. Ini karena orang-orang Badui, ya itu karena ini satu kejujurannya orang Badui. Orang Badui kenapa sih nggak mau pada sekolah? Orang Badui bilang takut nanti bisa ngomong. Kalau bisa ngomong banyak bohong. Nah, benar juga. Satu sisi benar. Jadi kalau orang disekolahkan terus banyak ngomong, kalau orang banyak ngomong itu biasanya banyak dosanya Pak, karena banyak bohongnya. Yang repot kan sekali ngomong bohong, waduh itu repot. Ya jadi ya kayak ustadz itu juga hati-hati. Ya kadang-kadang banyak bohongnya, karena apa? Menutupi dirinya. Yang bilang yang nggak tahu bilang tahu. Nah ini yang repot. Kan ada ya yang ustadz serba bisa, ditanya apa aja bisa. Kalau zaman sekarang ustadz ditanya apa aja bisa, diragukan itu. Diragukan. Ya karena kan dunia ini semakin berkembang. Semakin berkembang, terus serba bisa, itu yang diragukan. Justru saya kadang-kadang ada orang alim, ya dia ahli tafsir, dia kuliah di Madinah, dia membaca banyak kitab-kitab tafsir zaman dahulu. Ketika ditanya tentang tentang perang Badar itu kan tidak hanya karena umat Islam diberikan semangat, di sana ada surga, bukan hanya itu, tetapi dibantu oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Terus ada yang bertanya, ya nggak tahu tanyanya itu nyoba atau tidak. Ya Syekh, apakah benar ketika perang Badar itu diturunkan malaikat? Iya. Terus malaikatnya seperti apa? Gitu. Wallahu a'lam. Dia jujur, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Aku nggak tahu kira-kira seperti itu. Kalau orang yang nggak ingin dipujikan, malaikatnya mukanya putih, serba putih. Walaupun dia kena debu, tidak kena debu, dan sebagainya. Nah itu yang ngarang, itu menyesatkan. Ya sudahlah, kalau itu ranahnya, kalau sudah bilang malaikat, itu ranahnya keyakinan. Ya yakin bahwa Allah itu turunkan malaikat untuk membantu tentara-tentara Islam di dalam perang Badar. Karena bandingannya itu 1:6 Pak. Waktu itu. Nah itulah, jadi fil ummiyin itu adalah tidak bisa tulis baca. Ada lagi ummi itu kan dipanggilan ibu ya Pak ya, panggilan ibu. Ummi itu adalah orang yang tulus, orang yang bersih. Kalau orang itu sudah bersuami istri, seorang perempuan melahirkan itu sudah penuh dengan pengorbanan Pak. Karena apa? Dia tidak tahu harus melahirkan itu mati dan hidup, sakitnya luar biasa. Karena apa? Lukanya luka dalam. Hanya wajar kalau anak-anak kita semua itu disuruh hormat kepada ibu itu 4 kali lipat. 4 kali lipat kepada umi, kepada ibu, baru 1 kali kepada bapak. Nah itulah kita disuruh untuk hormat kepada ibu itu sampai 4 kali lipat. Jadi ummiyin itu diartikan adalah orang yang kudus, orang yang bersih. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk ummi, kategori bisa jadi kalau orang kafir menunjuk bahwa Al-Quran karangan Muhammad, Al-Quran tulisan Muhammad, Nabi Muhammad tidak bisa tulis baca. Orang kafir
Nggak ada buktinya. Dan itu langsung diterima oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, diturunkan oleh Allah, bisa Allah langsung, bisa melalui malaikat Jibril. Bisa lihat kalimatnya. Itulah bukti kebenaran firman Allah. Umi juga Muhammad Rasulullah adalah orang yang tulus ketika mendakwahkan ajaran Islam. Tidak pakai hitung-hitungan. Tidak pakai hitung-hitungan duniawi. Untung rugi tidak. Dan memang para Rasul itu tugasnya adalah da'ian. Menjadi da'i yang sifatnya apa? Ajakannya mubasysyiron wa nadhiran. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, inilah kuasa Allah mengutus kepada orang-orang yang ummiyin. Nah, apa? Membacakan kitab, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tidak hanya dibacakan, yuzakkihim, dengan mengantarkan konsep akidah yang lurus. Nah, disitulah yuzakkihim, membersihkan hati-hati mereka. Ya, jadi kesirikan dibuang. Diisi dengan ketauhidan, mengesahkan hanya kepada Allah. Nah, ini yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah dan sebagainya. Nah, disinilah wal hikmah. Hikmah itu kalau diartikan, Pak, secara bahasa yaitu bendanya orang Islam, bendanya orang yang beriman yang telah hilang. Kenapa seperti itu? Jadi hikmah itu biasanya ketemunya setelah terjadi, Pak. Ya, kalau kita taunya itu setelah terjadi. Kalau ahli hikmah beda lagi, Pak. Kalau ahli hikmah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Itu kalau ahli hikmah. Kalau kita itu taunya setelah terjadi. Jadi umpamanya ada orang berebut naik kendaraan. Ya, ketika naik kendaraan dia tersisih. Ketika tersisih, orang yang tadi naik kendaraan berebut, tiba-tiba di sana ada kecelakaan. Nah, terus di yang belakangan, alhamdulillah saya tidak masuk di sana. Jadi ada hikmahnya. Nah, disitulah orang-orang yang sabar biasanya. Nah, di sana diberitahukan, tuh ada bencana, kamu tidak termasuk yang kena bencana. Kira-kira seperti itu. Itu hikmah. Ya, hikmah itu ada di belakang adanya. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, walaupun mereka itu ya yang asalnya tidak bertauhid, tidak mengerti kitab, tidak tahu hikmah. Nah, mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Karena ada utusan Allah, maka mereka bisa berubah. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar. Umar seperti apa? Waktu jahiliyah membunuh anaknya yang perempuan, dia benci kepada perempuan, padahal dia dilahirkan dari perempuan. Nah, ini ya, jadi inilah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, walaupun mereka itu dalam keadaan sesat. Ya, berubahnya itu berubah total. Ya, nanti kalau kita lihat ketika Fatu Makkah juga demikian. Nah, di sana ada yang membunuh Hamzah gitu ya, Wahsy. Berubah ketika dia masuk Islam, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, nah disitulah dia bilang, aku akan membunuh orang yang dibenci oleh Muhammad Rasulullah seperti aku membunuh Hamzah. Inilah balasannya. Jadi sebagai tebusannya. Maka Wahsy pun berbalik menjadi orang mukmin, dia menegakkan ajaran Islam, dia membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, inilah. Jadi mengubah menjadi orang yang beriman itulah bukan sesuatu yang mudah. Inilah para rasul, seperti itu adanya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina, dan yang lain minhum dari mereka lamma yalhaqu bihim, ketika masuk kepada mereka, wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa dan bijaksana. Ya, tidak lain, yang belakangan pun ada gitu ya. Nanti ada tabi'in sampai kepada kita. Dikatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dzalika, yang seperti itu, fadlullah, karunia Allah. Yu'tihi, yang didatangkannya, may yasha, yang Allah kehendaki.
kepada yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang punyai karunia yang besar. Jadi orang-orang yang beriman itu ya karena memang dikaruniai oleh Allah, diberikan oleh Allah. Orang yang tidak beriman ya memang tidak diberi karunia. Nah, inilah orang-orang yang beriman ya karena diberikan karunia oleh Allah. Masalul ladzina ummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Masalul ladzina ummilu taurat, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian tidak membawanya. Kama salih himari, seperti himar, yahmilu asfaro, yang membawa lembaran-lembaran kitab yang dimaksud. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, seburuk-buruk perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ajaran Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, inilah. Jadi ada orang yang dalam perkumpulan agama, organisasi keagamaan, padahal dalam organisasi keagamaan di situ jelas ada tata aturannya, Al-Quran, hadis, hasil ijtihad ulama itu sebagai rujukannya, dia memahami secara teks, tafsir, takwil dan seterusnya. Namun demikian tidak seperti yang kita duga. Yang mereka itu hanya menjadikan sebagai kedok, hanya sebagai alat. Yang alat itu yang sebenarnya untuk urusan duniawi, bukan urusan ukhrawi. Inilah Allah nyatakan, Allah tidak memberikan orang yang buat zalim. Zalim itu kan menempat suatu bukan pada tempatnya. Ya hanya sebagai politik, ya. Politik hanya untuk sebagai siasat untuk memperoleh kehidupan duniawi. Dan orang-orang yang seperti ini ya, sangat menyesatkan. Tidak hanya menyesatkan dirinya tapi menyesatkan umat. Ini yang repot itu kan umat yang ya dia kan kiai, dia kan dekat dengan Allah gitu. Apalagi sudah bilang waliullah, waduh, apa yang salah jadi benar. Nah, ini yang repot seperti itu. Ya jadi sampai mengkultuskan, jangan sampai. Ya, kalau kita sesama manusia kepada orang alim, kita hormat, wajar. Kita hormat. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Hormat, iya, memang itu disuruh hormat. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti mengkultuskan. Kalau mengkultuskan itu menganggap suci. Kalau menganggap suci, semuanya yang benar, yang salah dianggap benar semua. Repot. Ya namanya manusia itu kan kalau kita itu memahami ajaran agama itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis kita nggak usah ragu. Ya, kalau Al-Quran kita tidak usah ragu, kepada hadis yang sahih kita tidak perlu ragu. Kalau pendapat, nah ini yang dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada, kita boleh ikut. Boleh ikut ya, boleh juga tidak ikut. Nah, selagi itu sejalan dengan akal pikiran sehat. Karena kita diberikan juga untuk menentukan, yaitu akal pikiran. Tapi ya, kalau para alim itu mempunyai landasan dan yang kuat, ya kita ikutlah. Kalau masih ada pendapat umpama yang lain lagi, ya kita lihat mana yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, inilah yang harus kita pahami, jangan sampai mengkultuskan. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, ya ayyuhalladzina hadu, hai orang-orang Yahudi, in za'amtum, kalaulah kalian itu menduga, mengira, annakum awliyaullah,
bahwa engkau itu adalah wali-wali dan bagi Allah min dunin nas lain manusia fatamanan naul mauta, bahwa kalian itu akan mati ya, maka akan mati ya. Jadi diingatkan in kuntum shodiqin, kalaulah kamu itu benar. Ini juga diingatkan kepada orang-orang Yahudi ya, karena dulu kan Nabi Muhammad itu juga hidup berdampingan dengan orang-orang selain Islam. Di sana ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ya, umat Islam sendiri. Nah, itu makanya di sini ada perumpamaannya, yaitu dengan mengungkapkan, "Hai Muhammad, katakanlah kepada orang Yahudi, kalaulah kalian itu mengira bahwa kamu itu sebagai kekasih Allah ya, min dunin nas lain manusia, maka sesungguhnya kamu itu diingatkan ya bahwa kamu itu akan mati." Kira-kira seperti itu. Ya, janganlah sampai kamu itu berlebihan. Ya, kalau kamu itu benar, itu ingat bahwa kamu itu akan mati. Wala yatamannaunahu abadan, dan janganlah kamu itu mengharapkan. Wala yatamannaunahu abadan, janganlah engkau mengharapkannya. Ya, abadan selama-lamanya bima qaddamat aydihim, dengan apa yang telah lewat bagi mereka, bagi apa-apa yang ada di mereka. Wallahu alimu bizzalimin, bahwa sungguhnya Allah itu maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kan sebenarnya kalau mereka itu mempunyai ajaran agama yang murni, pasti mereka itu mengakui ajaran Islam. Pasti. Cuma karena kitab-kitab mereka itu banyak yang ditulis oleh tidak yang turun dari Allah, Taurat yang asli ataupun Injil yang asli, ada penjabaran-penjabaran yang disebutnya sebagai nabi-nabi mereka, itulah sebagai penyesat. Dan disitulah yang kadang-kadang membenarkan kelompoknya sendiri. Pengakuan-pengakuannya itulah dibenarkan. Nah, inilah maka diingatkan, jangan seperti itu. Ya, kalau kamu itu benar, itu tidak mengaku paling benar ya, mengaku paling dekat dengan Allah. Inilah kitab yang sejalan dengan Allah, dengan kitab-kitabmu yang asli, yaitu Al-Qur'an. Makanya dikatakan bahwa Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari minhu darinya fa innahu mulaqikum, bahwa itu akan menjumpai kamu. Summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kalian itu dikembalikan ila alimil ghaib, kepada zat yang maha mengetahui yang gaib wa syahadah dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan habarkan dengan apa yang telah kamu perbuat. Maka diingatkan, kamu itu nggak bakalan lari dari kematian. Ya, kalau di dalam pernyataan, walau fi burujim musayyadah, walaupun di dalam tempat yang serba tertutup, apalagi serba tertutup mati ya. Nah, itu perumpamaan. Artinya mati itu kapan saja. Kan ada perumpamaan ya, yang tidak akan ketemu masa lalu itu Pak ya. Jadi mati itu yang paling dekat. Karena apa? Kita tidak tahu. Kadang-kadang orang yang sakit hidup umurnya panjang. Kadang-kadang orang yang sehat tahu-tahu mati. Ya kan? Ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya kan, orang yang diberikan sakit kan ketahuan ya biasanya. Oh ya, saya sakitnya ini. Maka saya tidak boleh makan ini kan. Makanya dia terjaga. Jadi sehat, jadi panjang umurnya. Karena dia itu merasa sehat, makan apa saja, tahu-tahu jantungan, dipanggil oleh Allah. Nah ini, ya, jadi kita nggak tahu siapa yang akan dipanggil oleh Allah lebih awal, itu nggak tahu. Ya, oleh karena itu yang paling dekat adalah kematian. Nah, inilah yang berkaitan dengan surat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat di yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka bergegas ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Dzalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagimu, in kuntum ta'lamun, apabila kalian itu berbuat. Ya, jadi gini, sholat Jumat
Sholat Jumat itu dilaksanakan ketika Nabi Muhammad hijrah. Ketika Nabi Muhammad belum sampai ke Yasrib. Ya, jadi ini ingat ya, bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad sampai ke Yasrib. Ada yang menyatakan kira-kira kalau ke Yasrib itu 4 jam. Terus nanti ada yang menyatakan 1 jam kira-kira ke Masjid Kuba. Nah, ternyata sebelum ke Madinah, ke Yasrib, di sana ada keturunan Bani Salim. Ada di suatu lembah yang namanya Rona'ah. Nah, disitulah Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat. Jadi, sholat Jumat itu dilaksanakan ketika Nabi Muhammad mendekati Madinah. Jadi, di Makkah belum dilaksanakan. Nah, ketika berada mendekati Madinah, nah, disitulah Nabi melaksanakan sholat Jumat. Ya, makanya wajar ada yang menyatakan surah ini ada surah Makkiyah. Jadi perintahnya ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah, maka disitulah dia itu laksanakan sholat Jumat ketika menjelang akan sampai di Madinah, di Yasrib asalnya. Nah, disitulah dilaksanakan sholat Jumat dalam perjalanan hijrah. Ya, oleh karena itu yang ikut sholat itu ya sedikit, enggak banyak. Ya, enggak banyak. Karena perkumpulan orang yang hijrah dan ditambah orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu Jumat itu suatu keharusan. Cuma gini ya Pak ya, kalau ada perlu banget, ada suatu yang tidak bisa ditinggalkan, sangat mendesak gitu ya. Nah, itu boleh kita sholat Jumat, tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Tapi ingat, siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, tapi tanpa sebab ya, tanpa sebab, itu khawatir menjadi munafik. Ya, jangan sampai nanti ganti aja zuhur. Ini jangan sampai. Ya, jadi kalau ya kayak sholat di waktu Jumat azan 2 kali, itu kan di azan itu dikumandangkannya sebelum masuk waktu Jumat. Nah, ini kalau yang pernah sholat Jumat di Makkah, di Madinah, itu azan 2 kali, itu setengah jam. Jadi kalau umpamanya Jumatan itu jam 12, maka azan yang pertama itu jam setengah 12 sebelum masuk waktu. Kalau dulu zaman Utsman itu di pasar-pasar jam 10 dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Mengingatkan, ini hari Jumat ya, ingat gitu. Jadi pelaksanaannya tetap ketika berada di dalam itu cuma sekali. Jadi ya sama ya Pak ya, kalau Bapak umpamanya umroh atau di sana terus sholat subuh. Sholat subuh itu juga azannya sebelumnya itu azan juga. Kalau yang nggak biasa langsung sholat qobliyah. Jadi mestinya mutawif ataupun gaibnya itu memberitahu ini panggilan yang pertama, yang kayak di sini umpamanya di masjid ada yang jam 3 gitu ya. Nah, itu dikumandangkan azan. Itu juga 2 kali. Nah, itu ada yang seperti itu. Ya, jadi azan boleh dikumandangkan kapan saja, boleh gitu ya. Ya, ketika ada musibah, Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Jangan tidak ingat. Jadi kalau ada musibah kok azan, emang diajarkan, disuruh ingat kepada Allah. Nah ya, jadi ketika dalam keadaan kita terdesak, nah kita disuruh ingat kepada Allah. Nah, ini teruskan lagi. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini jelas. Iya, kamu ibadah iya. Tetapi setelah kelar, fa idza qudiyatis sholah fantasiru fil ardi. Apabila telah kelar sholat, fantasiru, bertebaran kalian. Fil ardi, di atas bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi memperoleh kemenangan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarauka qa'ima. Apabila kalian itu melihat perdagangan atau permainan, faddu, maka kalian itu berangkat ya, menuju ke sana. Ilaiha, kepadanya, wa tarauka qa'ima, dan kamu itu meninggalkan dan berdiri.
Kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Tapi diingatkan, ma indallah, apa-apa yang di sisi Allah khairun itu lebih baik minallahi wa minat tijarah, daripada sendaguro dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan ingatlah Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, artinya apapun yang terjadi ya Pak ya, apapun yang terjadi, walaupun ketika kita itu mencari harta banyak untungnya kelihatannya, tetap ibadah itu lebih baik artinya. Ya, kalau dipadakan lagi, walaupun kamu dalam keadaan berbisnis, dalam keadaan usaha, tetap ingat kepada Allah. Itulah artinya, disuruh selalu ingat. Ya, umpamanya kita sambil dagang, sambil menghantarkan dagangan, ya dengan ingat kepada Allah. Ya, subhanallah, subhanallah. Ingat dengan lisannya, dengan hatinya, ingat kepada Allah. Itu yang terbaik. Ya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.